Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello people, welcome back to my channel, Early Nur Hidayati. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin berbagi terkait pemecahan masalah dalam pembelajaran di SMA Negeri 1 Tasikmalaya. Baik, mari kita mulai dengan deskripsi masalah. Pada tahun pelajaran 2022-2023, SMA Negeri 1 Tasikmalaya melakukan pemekaran kelas 11 dengan cara memilih 36 besar berdasarkan ranking paralel untuk dibentuk menjadi kelas baru. Namun kemudian muncul permasalahan, ada peserta didik di kelas unggulan merasa tidak nyaman berada di kelas tersebut dan ingin kembali ke kelas semula saat di kelas 10 atau ingin pindah kelas. Ini merupakan permasalahan yang kami hadapi yang pada tahun pelajaran ini diberi amanah sebagai wali kelas dari kelas unggulan tersebut. Kemudian saya mencoba mencari akar permasalahan. Muncullah temuan saya bahwa akar permasalahannya adalah peserta didik ternyata mendapatkan informasi yang tidak utuh, bahkan cenderung hoax, sehingga membuat mereka overthinking. Membuat mereka terlalu banyak kekhawatiran, membuat mereka terlalu banyak ketakutan terkait dengan adanya pemekaran dan adanya kelas baru. Alternatif solusi yang coba saya rumuskan dari permasalahan ini adalah yang pertama, memberi konseling dan pendampingan kepada peserta didik dan orang tuanya. Yang kedua, memindahkan kembali ke kelas semula. Yang ketiga, bekerja sama dengan guru BK. Yang keempat, bekerja sama dengan wali kelas saat di kelas 10. Itulah beberapa alternatif solusi yang sempat saya rumuskan untuk mengatasi masalah tersebut. Saya melakukan analisis terkait alternatif-alternatif solusi tersebut. Saya melihat bagaimana kelebihan dan kekurangannya dari setiap alternatif solusi yang tadi diuraikan. Saya kembali ke slide sebelumnya, memberi konseling dan pendampingan kepada peserta didik dan orang tua itu keuntungannya adalah kita bisa mengetahui apa yang menjadi keinginan siswa dan orang tua. Kemudian kelemahannya adalah membutuhkan waktu yang cukup lama karena kita harus selalu melakukan pendampingan untuk mengetahui perkembangan kondisi psikologis peserta didik. Yang kedua, memindahkan kembali ke kelas semula. Ini pun kami lakukan analisa, apa keuntungan dan kekurangannya. Keuntungan atau kelebihannya adalah peserta didik tersebut akan langsung merasa nyaman ketika dia dikembalikan ke kelas semula. Apa yang dia inginkan tercapai. Namun kerugiannya adalah peserta didik tersebut tidak memanfaatkan situasi yang sebetulnya sudah dia dapatkan dengan susah payah untuk berada di ranking paralel. Dia sebetulnya sudah mendapatkan keuntungan sehingga bisa masuk ke kelas unggulan. Sayang sekali jika hal ini tidak dimanfaatkan dengan dia kembali ke kelas semula. Yang ketiga, bekerja sama dengan guru BK. Kelebihannya adalah guru BK sangat memahami bagaimana cara menangani peserta didik dengan profesional. Kelemahannya adalah jumlah peserta didik yang cukup banyak dan harus ditangani satu persatu, tentu membutuhkan waktu tertentu, waktu yang khusus dari guru BK yang jumlahnya terbatas. Kemudian yang keempat, bekerja sama dengan wali kelas saat di kelas 10. Kelebihannya adalah wali kelas di kelas 10 karena sudah mendampingi peserta didik selama 1 tahun, tentu sangat mengetahui kondisi peserta didiknya. Namun kekurangannya, wali kelas 10 tersebut sudah memiliki tanggung jawab yang lain, karena dia juga sudah bertugas di kelas yang lain. Dari hasil analisis alternatif solusi tersebut, saya memilih solusi yang paling relevan. Dan ini yang akan dilakukan tindak lanjutnya, yang akan dilakukan solusi ini. Solusi ini sangat relevan dan memungkinkan untuk dilakukan. Dari keempat pilihan tersebut, saya melakukan konseling dan pendampingan bekerja sama dengan BK dan wali kelas sebelumnya.
Setelah melalui proses pendampingan dan konseling, serta memanggil orang tua, memanggil peserta didik, berkonsultasi, kemudian digali apa permasalahan sesungguhnya, ternyata ketemu bahwa ada persoalan komunikasi yang tidak utuh, ada hoax yang mempengaruhi psikis anak tersebut, maka alhamdulillah setelah melalui proses yang tidak sebentar, maka dihasilkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, alhamdulillah peserta didik kembali bersemangat untuk tetap berada di kelas unggulan. Yang kedua, peserta didik memahami konsep kelas unggulan di SMA Negeri 1 Tasikmalaya. Yang ketiga, peserta didik memiliki keyakinan bahwa dia bisa menghadapi tantangan dengan baik. Setelah melalui proses pendampingan dan konseling ini, alhamdulillah kami bisa membangkitkan kembali kepercayaan diri, keyakinan, dan tentu saja bisa membangkitkan kembali motivasi dan semangat peserta didik tersebut untuk berada di kelas unggulan sebagai salah satu bentuk apresiasi dari sekolah atas kerja keras dia selama di kelas 10 sehingga telah mencapai nilai yang unggul dan berada di posisi 36 besar paralel. Nah, adapun sumber rujukan ketika saya mencoba menyelesaikan permasalahan ini untuk menemukan solusi yang terbaik, solusi yang paling relevan, saya membaca buku Latahzan for Teachers, Jungkir Balik Guru Menghadapi Beragam Karakter Murid. Buku ini karya Irma Yanti dan Gita Lovusta, penerbit Lingkar Pena, diterbitkan pada tahun 2010. Salah satu kutipan yang penting, yang menurut saya penting adalah tentang pentingnya komunikasi. Komunikasi adalah suatu proses yang dilakukan oleh komunikator dengan cara memberikan stimulus verbal dengan tujuan untuk mengubah tingkah laku individu lain. Dengan komunikasi yang efektif, maka pesan yang disampaikan oleh komunikator akan dipahami dengan baik oleh si penerima pesan atau audiens, dan tujuan komunikasi itu akan tercapai. Bila dalam proses komunikasi menemukan suatu hambatan, maka biasanya pesan yang disampaikan dan tujuan dari proses tersebut tidak akan tercapai. Itulah pentingnya komunikasi yang baik, komunikasi yang efektif untuk menyampaikan pesan agar tidak menjadi salah persepsi atau miskomunikasi sehingga menimbulkan efek yang kurang baik bagi si penerima pesan. Demikian yang dapat saya sampaikan terkait pemecahan masalah di dalam pembelajaran di SMA Negeri 1 Tasikmalaya. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.